Puji nama Tuhan, kita akan dimulai ibadah kita. Kita percaya, kita hadirkan kuasa Tuhan. Biar Tuhan bekerja melalui puji-pujian, penyembahan, dan kuasa firman Tuhan pagi hari ini. Kita menyatakan bahwa itu semua Tuhanlah yang memimpin kita. Kita akan pujian kita pertama, Dia sungguh indah, Dia Yesus. Kita mau sambut Dia sebagai Raja segala raja yang telah mati bagi kita dan bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut. Haleluya, haleluya. Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus. Bersama-sama katakan Dia sungguh indah. Oh, haleluya. Dia Yesus, amin, haleluya. Ajaib, yang mulia, Dia selamatkanku. Sambutlah Yesus. Yesus, tinggikan Yesus. Dan Yesus, beri Dia hormat. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja bagi
Sambutlah Yesus, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, kuasa. Yesus Raja bagian mulia, yang mulia. Ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Doa pembukaan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MPH, kami persilakan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir baik secara onsite maupun mereka yang hadir secara online. Berkat Tuhan melimpah, pertolongan Tuhan dinyatakan, sukacita sorga turun atas kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami alaskan doa di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Amin. Kita mau mulai bagi Tuhan, gerakan roh kita, bebaskan kita menyembah Tuhan. Kita akan ini kasih yang begitu besar, yang kasih Allah bagi kita. Amin. Kasih yang begitu besar, amin. Lebih kuat dari apa? Amin, haleluya. Selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan hidup hanya untuk. Haleluya, kasih yang besar. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin, haleluya. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau nanti hanya untukku, memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untuk. Haleluya. Amin. Kita dibebaskan dari belenggu dosa. Haleluya. Oleh karena itu, mari kita naikkan syukur kita. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan namamu selalu, memuliakan
dibebaskan, dibangkitkan, hidup hanya untukmu. Meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau hidup hanya untukmu. Hidup yang kau haleluya, haleluya. Silakan duduk, saudara kasih dan Tuhan Yesus. Punya Tuhan, kita percaya hidup kita diberi kemenangan. Dari tingkat sudah untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau pada pertengahan ibadah ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan, siapkan hati kami untuk kami mau memberi yang terbaik bagimu Bapa. Berkati juga untuk para pelayan-Mu supaya mereka bisa melayani-Mu terus dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan kumenang bersama Yesus. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Kumenang, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh, kumenang bersama Yesus Tuhan. Haleluya, kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Kumenang, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, haleluya, dia bangkit. Kita bagi bersama-sama. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Terima kasih dan persembahan Tuhan Yesus memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan sabda Tuhan. Mari kita buka hati kita lebih dalam lagi untuk menerima kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan pagi hari ini. Amin. Di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, membelah laut yang teguhkan badan, yang mesti pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat terjadi. Percayakan semua dalam tangan Tuhan. Dia yang membuat mukjizat terjadi dalam hidup kita. Yang sakit Tuhan
Yang melakukan sholat Tuhan, angkat dari sholatnya. Itu semua karena Yesus. Haleluya. Di dalam kelemahan kuasa-Mu, hebatnya tantanganku. Amin. Oh, haleluya. Kepadaku yang membelah laut, yang teguhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat terjadi. Membelah laut, yang teguhkan badan, mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat terjadi. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu sanggup mengubah hidup kami. Laut dan teguhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat terjadi. Kau membuat mukjizat terjadi. Kau membuat mukjizat. Katakan sekali lagi, Kau membuat mukjizat terjadi. Kau membuat mukjizat terjadi. Saya minta penuh kasih Bapak Raymond berdoa untuk firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pembuat mukjizat terjadi dalam Haleluya Yesus. Glory haleluya Yesus. Ungkapan terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih atas kehidupan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Pagi ini Tuhan, kami percaya, kami yakin bahwa hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Hadiran Tuhan melawat kami Bapa. Kami yakin bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan bentuk hidup kami. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami dan jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang sudah dipersiapkan. Engkau pakai lebih hari lebih heran di dalam pelayanan-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Yesus. kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kasih Pak Gembala. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Pak Gembala yang mengizinkan saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini pada hari ini. Juga buat seluruh majelis dan jemaat di tempat ini. Tadi sudah diperkenalkan. Ya kami tinggalnya sekarang ini di Serang. Jadi tadi cukup jauh juga datang kemari. Lalu ya ini sudah biasa kami lewati lah tempat ini. Anak saya dulu 3 tahun apa 4 tahun dia les di GO itu. Jadi ini udah jalan saya hampir tiap hari. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anak kami 1 dan dia sekarang masih kuliah semester 4 di Jakarta. Demikian dulu perkenalannya ya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-9. Tema kita belas kasih Allah dan panggilan untuk menyayangi sesama. Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38. Sudah ketemu? Kita akan baca ayat ini secara bersaut-sautan bergantian. Saya ayat 35, jemaat ayat 36. Demikian bersaut-sautan. Mari kita mulai. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Amin. Sampai sedemikian. Saudara, melakukan pelayanan itu bukan hanya tugas seorang gembala sidang. Setuju? Tapi semua kita yang sudah menerima, percaya bahwa kita sudah ditebus Tuhan, dosa kita sudah diampuni Tuhan lewat pengorbanannya di kayu salib, dan juga Tuhan memberikan kepada kita jaminan untuk memperoleh hidup yang kekal, maka panggilan kita, tanggung jawab kita adalah melayani Tuhan. Tuhan itu memang tidak terlihat, tetapi Tuhan ada di dalam sesama. Amin. Ya, jadi kita harus terpanggil semua Bapak Ibu, melayani kepada sesama. Mengapa kita harus melayani? Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di situ dikatakan, kenapa kita harus melayani? Karena Tuhan itu adalah Allah yang mengasihi kita. Jadi kalau Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga harus terpanggil untuk mengasihi sesama. Ya, jadi teladan kita melayani atau dasar kita untuk melayani adalah karena kita mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Pertanyaan sekarang, kalau orang lagi berkasih-kasihan, apakah dia berdiam diri? Bapak Ibu bisa menikah yang berumah tangga, yang sudah berumah tangga, apakah diam-diaman langsung janjian nikah? Enggak kan? Pasti memutuskan untuk memilih dia menjadi suami, menjadi istri, karena kita sudah merasakan ada kasih, ada perhatian, ada pengorbanan, ada apalagi namanya pengertian diberikan oleh pasangan. Lalu kita putuskan, oke, kita menikah. Kita lanjutkan cinta kasih kita itu disempurnakan dalam perkawinan. Nah, kalau kita berkata aku mengasihi engkau Tuhan tapi tidak mau melayani, itu berarti kasih yang palsu. Itu berarti kasih yang bohong-bohongan. Kasih yang tidak sungguh-sungguh. Hanya di mulut berkata mengasihi, tetapi di dalam hati tidak terpanggil untuk mengasihi. Nah, saudara-saudara, mengasihi
Tuhan itu mengasihi kepada siapa? Di dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai 36 berbunyi firman Tuhan demikian. Allah itu memberikan matahari baik kepada orang yang jahat dan juga kepada orang yang baik. Allah itu juga menurunkan hujan ke bumi untuk orang-orang yang benar dan juga untuk orang yang tidak benar. Berarti kasih Allah itu adalah kasih yang tanpa batas. Tanpa batas. Tidak hanya karena kita baik baru Tuhan kasih. Kalau ukuran baik banyak loh levelnya. Pedasnya cabai aja ada level. Anak saya kalau beli dia apa namanya? Bensu apa itu namanya? Ayam. Kalian yang tahu karena saya nggak pernah di situ. Itu. Level berapa? Kan ditanya begitu. Pedas aja ada levelnya. Nah kalau dikatakan berbuat baik ada levelnya, level kita pasti belum nyampe ke surga Bapak Ibu. Belum ada dalam pandangan Tuhan karena kita levelnya masih tipis-tipis. Saya yakin masih banyak yang lebih baik daripada kita. Amin. Tapi Tuhan mengasihi kita. Karena dia tidak melihat segala kelemahan dan kekurangan kita. Dia mengasihi kita tanpa ada batas. Ya, tanpa ada batas Tuhan mengasihi kita dengan apa adanya kita. Apa yang ada di hati Bapak Ibu dan pikiran sekarang ini? Pikiran Bapak Ibu. Tuhan tahu pastinya berbeda-beda. Ada yang lagi mikirin mantu kemarin. Ada yang lagi mikirin baru pulang mudik, ada lagi mikirin bayaran sekolah anak, ada yang lagi mikirin dan lain-lain. Mungkin dalam pikiran itu ada kekurangan kita, tetapi Tuhan mengasihi kita apa adanya sampai kita bisa ada di tempat ini hari ini. Amin. Ya, jadi kasih Allah itu juga adalah tidak membedakan, kasih Allah itu selalu dalam kondisi aktif. Di sini dikatakan tadi dalam pembacaan itu, Bapak Ibu, karena Allah bukan mengasihi hanya satu kali saja, tetapi dia mengasihi sekali untuk selama-lamanya. Dia terus mengasihi kita. Dalam pembacaan tadi dikatakan, demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kasih Allah itu selalu aktif dalam on. Ya, kalau tadi yang main organ on, baru bisa kita dengar musiknya. Biar dia main musik, bagaimana kalau tidak dalam kondisi on, nggak kedengaran. Ya, nah saudara-saudara, kasih Allah yang kita perlu pelajari, bagaimana supaya kita bisa hidup saling mengasihi. Allah itu mengasihi kita, mencari kita dalam kondisi on. Kapanpun Bapak Ibu jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk datang mencari Tuhan. Karena ketika kita membutuhkan kasih-Nya itu selalu dalam kondisi on. Amin. Ya, waktu engkau susah, kau cari Tuhan, pasti Tuhan mengasihimu. Waktu engkau juga berbahagia, engkau mengasihi Tuhan, pasti juga Tuhan mengasihimu. Jangan hanya mau mencari Tuhan pada waktu susah, ini yang banyak. Saya sebagai pendeta 29 tahun saya sudah menerima tahbisan pendeta Bapak Ibu. 29 tahun dan saya itu pelayanan berpindah-pindah jemaat. Dari mana saya? Dari Medan, saya ke Batam, saya ke Jambi, ke Palembang, ke Tambun Bekasi sana, Pasar Rebo, Tiga Raksa, Binong, Bethlehem Tangerang. Udah saya jalani banyak tempat. Bahkan kami pernah di Palembang baru ketemu Bapak. Pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam pelayanan-pelayanan itu kita melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi dengan caranya. Karena ada banyak berbeda-beda apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat itu. Kita bisa melihat kasih Allah bekerja di dalam setiap pelayanan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca tadi bahwa Allah itu berkeliling mengasihi kita, Dia yang datang mencari kita. Ya, dikatakan berkeliling dari kota ke desa, kota-kota dan desa-desa. Jadi Tuhan itu bisa kita temui dimanapun dan dalam kondisi apapun, dan Dia mencari kita apapun kondisi kita. Karena itu jangan pernah melarikan diri dari Tuhan, sebab Tuhan tahu dan Tuhan mencari kita. Nah, dikatakan di sana Dia waktu berkeliling itu Dia mengajar.
Sekarang Bapak Ibu, Tuhan itu nggak bisa kita jumpai lagi secara fisik seperti kita berjumpa sekarang ini. Tetapi Allah bisa kita dengarkan melalui Roh Kudus-Nya. Roh Kudus-Nya itu berbicara melalui apa? Roh Kudus-Nya itu berbicara melalui firman Tuhan. Ya, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui ibadah kita. Nah, dikatakan ketika Yesus berkeliling, dia ke kota, ke desa, dia mengajar. Waktu mengajar itu banyak orang menjadi percaya. Dan ketika iman mereka bertumbuh dari pengajaran itu, maka mereka akan lebih mudah menerima mujizat Tuhan. Jadi kalau sekarang semua orang yang punya pergumulan di tempat ini, dikatakan dengan dia mengajar dan dia berkeliling mengajar memberitakan Injil, Tuhan menyembuhkan berbagai segala jenis penyakit dan melenyapkan segala kelemahan mereka. Sekarang Bapak Ibu nggak usah cari-cari Yesus secara fisik, nggak ada lagi. Tetapi bagaimana supaya engkau bisa disembuhkan oleh Tuhan dan segala kelemahanmu dilenyapkan oleh Tuhan? Caranya adalah mendengarkan Injil firman Tuhan. Percaya akan firman Tuhan, maka segala penyakit kita pasti akan disembuhkan. Amin. Ya, janji Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Segala penderitaan kita sudah ditanggungnya, oleh bilur-bilurnya kita akan disembuhkan. Saudara, ini gak main-main. Baru-baru ini kami dapat berkat bersama dengan Pak Pendeta, kami beribadah Holy Land ke Yerusalem 10 hari. Ya, kami melihat dan kami sendiri pun mengalaminya, banyak sekali mujizat-mujizat terjadi. Bapak Ibu, ada seorang satu keluarga suami istri ikut, Pak Haris namanya dan istrinya Ibu Risna. Mereka ini sebelum COVID, Ibu Risna ini mengalami kanker di lidah. Ya, jadi sudah stadium tinggi juga. Sudah banyak habis uang dan terakhirnya Bapak itu hanya tinggal berkata, Tuhan, yang ada uangku hanya tinggal rumah ini. Kalau rumah ini akan kujual untuk pengobatan istriku, maka sesudahnya kami tidak tahu lagi. Ya. Tetapi ini yang dilakukan oleh suami istri ini, Bapak Ibu, untuk menjadi pengajaran bagi kita. Bahwa mereka percaya bahwa Tuhan mengasihi. Ketika dalam keadaan yang sangat lemah dan dalam pergumulan yang berat itu, mereka membaca Alkitab terus-menerus dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Suami istri bertekad baca firman. Kita tahu Tuhan hadir melalui firman. Janji Tuhan itu ada dalam firman. Tidak hanya sekedar kita dengar khotbah, kita harus baca dan mengalami firman. Mujizat terjadi Bapak Ibu. Rumah nggak jadi dijual, bahkan mereka bisa bayar. Waktu itu katanya kami itu paket premium plus $3.400 yang biasanya 2.700 kalau ke Yerusalem yang reguler. Tapi ini yang paket 3.400, suami istri bisa berangkat Bapak Ibu. Karena ketika firman didengar, percaya, penyembuhan pun terjadi atas kehidupan ibu itu. Haleluya. Amin. Ya, jadi jangan sepelekan firman. Apalagi firman itu hanya dibutuhkan sesekali saja. Kalau Natal dia datang untuk dengar firman Tuhan. Kalau Paskah dia datang, di sini nggak ada karena gereja di sini penuh semuanya. Berarti hadir ini Pak Pendeta ya. Orang yang mengandalkan Tuhan. Aku harus berdiri dalam Tuhan. Aku tidak boleh menjadi jatuh karena hidup masih ada nafas ini dikasih Tuhan. Itu berarti Tuhan masih mengasihiku dan masih ada pengharapan. Aku pegang janjimu Tuhan. Bapak Ibu, biarpun dia ibadah online, dia berani datang. Pagi-pagi suami istri ke gereja. Kan gak ada orang datang, boleh datang. Tapi karena dia mau mencari Tuhan, dia memberanikan diri. Sekarang ini aneh. Udah selesai pun COVID, masih banyak yang pura-pura. Pura-pura apalah itu ya. Di sini nggak ada ya, tapi di gereja lain banyak katanya. Alasan Bu online aja ya.
Atau bilang, saya udah ngikuti online, padahal enggak, dia tidur-tidur. Atau dia bersih-bersihkan rumahnya, main-main dengan burungnya, burung yang dipeliharanya, ya. Dan demikian juga dia menikmati hobinya. Ya Bapak Ibu, pakai alasan online. Ya, tapi ini berani dia datang ke gereja dan dia percaya, Tuhan, Engkau yang mengatur waktu. Aku ada karena Engkau Tuhan. Covid ini pun pasti Engkau punya rencana yang baik. Sekarang dia kesaksian Bapak Ibu, omsetnya naik. Jauh lebih besar daripada sebelum pandemi dia sudah sukses. Lebih sukses lagi. Semua karena Tuhan yang mengatur. Amin. Apa sih kelemahan kita yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan? Amin Bapak Ibu. Tapi benar gak kita sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan? Itu masalahnya, kita jangan hanya ke gereja, selesai di pintu itu udah lupa semua firman Tuhan, apalagi mau melakukannya. Di pintu aja dia udah lupa. Ya. Lalu kita cepat-cepat kecewa sama Tuhan. Aduh, Tuhan gak mau jawab saya, memang Tuhan kejam sama saya, memang Tuhan gak peduli saya, memang Tuhan tidak membela saya dan lain sebagainya. Padahal kita tidak dengan iman Bapak Ibu. Ayub itu hampir-hampir kalau dikatakan hampir-hampir manusia gak berdosa, betul gak? Tapi ngalami pencobaan itu. Luar biasa pencobaannya. Ya, hampir, boleh dikatakan hampir, karena kita udah tidak ada lagi yang tidak berdosa ya Pak Gembala ya. Roma 3 ayat 23, semua orang sudah berdosa. Upah dosa adalah maut, kan begitu. Tetapi Ayub ini begitu salehnya aja dia banyak pencobaan dan lebih berat daripada kita. Udah anak meninggal, harta habis, sakit lagi. Kalau masih sehat lumayan. Mana ada pengharapan? Ya. Bapak Ibu kalau lihat orang sakit, mama saya 83 tahun, saya pulang ke Medan pada bulan Januari. 20 hari saya di sana. 83 tahun mama saya. Mana ada pengharapan saya lagi dia bisa ke sana dan ke sini. Saya mau ngajak dia, "Ma, datanglah ke Serang, lihat saya di sana." Ke depan pintu saja dia sudah tidak bisa Bapak Ibu. Mau mandi dimandiin, mau makan disuapin, mau segala macam ditolong. Gak ada pengharapan lah kalau orang sudah sakit. Apalagi dari batok kepala sampai ke ujung kaki. Gak ada pengharapan. Tetapi karena dia mengandalkan Tuhan Bapak Ibu, hanya mengandalkan Tuhan, Tuhan ganti berlipat kali ganda. Tuhan tambahkan umurnya sampai 140 tahun. Mati suntuk dia, sudah ada kembali segala hartanya dan anak-anaknya juga bisa berketurunan. Dilihat sampai keturunan keberapa? Keempat oleh mata Ayub sendiri. Jadi kalau kita punya kelemahan apa Bapak Ibu, pasti tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Asal sekarang kita kembali. Mau enggak kita menaruh iman kita bahwa Tuhan itu mengasihi tanpa batas dan kita menaruh pengharapan kita yang teguh kepada Tuhan. Saya percaya tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Amin. Dan tidak ada masalah kita yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Tapi aminkan bahwa Tuhan mengasihimu lebih dari yang kau pikirkan. Amin. Tapi kalau Tuhan itu di bawah daripada pikiranmu, kamu pasti selalu akan berkesusahan. Makan daging susah. Makan sayur asem susah. Ya, jalan-jalan susah. Enggak jalan-jalan susah. Karena kamu selalu dikuasai oleh masalah, tidak serahkan kepada tangan Tuhan. Tapi kalau serahkan ke tangan Tuhan, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di dunia senang, apalagi di surga, pasti kita akan senang. Amin Bapak Ibu. Sia-sia kalau pengharapan kita hanya ada di dunia ini. Kita harus sampai ke sana. Yang ketiga, kasih Allah itu adalah Allah memberikan belas kasihnya itu dikatakan kasih Allah itu adalah kasih yang tulus. Tidak untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau orang mengasihi dengan tulus itu, Bapak Ibu kita juga harus belajar mengasihi dengan tulus. Jangan mengharapkan ada imbalannya. Dalam cerita
10 orang kusta yang disembuhkan, Lukas 17 ayat 11 sampai 19, pernah ya dengar cerita itu ya? Ada 10 orang kusta bilang, udah kehilangan pengharapan nih. Kenapa? Karena mereka udah jadi dalam tanda petik sampah masyarakat. Kenapa sampah masyarakat? Jelek nggak sampah masyarakat? Jelek banget ya, sampah masyarakat kalau istilah orang Indonesia. Kenapa dia jadi sampah masyarakat? Karena kata orang kalau kusta itu karena banyak dosanya. Dosa macam-macam lah itu. Dosa dia apalah itu, dosa suami istri, dosa apalagi lah, macam-macam kita bisa disebutlah itu. Kamu kena kusta, kaulah sampah masyarakat, banyak kali dosamu. Tapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus sembuhkan mereka 10 orang. Dengan firman-Nya. Pergilah, perlihatkanlah dirimu. Tetapi hanya satu yang kembali. Dan mengucap syukur. Yesus kecewa enggak? Kecewa enggak? Enggak. Ngapain dia kecewa? Semua sudah sembuhkan, enggak kecewa Tuhan. Tapi upah kepada yang bersyukur dia bilang kau selamat. Jadi mereka hanya punya dapat jasmani, rohani hidup yang kekal mereka enggak punya. Ngapain? Coba sekarang saya mau bertanya, kalau kita hanya sehat, sembuh saja, tapi hidup kita hanya untuk dunia ini saja, ngapain? Berapa lama? Siapa yang bisa mengklaim berapa usianya di dunia ini? Ada yang percaya bahwa dirinya bisa 90 tahun, tunjuk tangan kalau berani. Kalau berani. Gak ada yang berani 90 tahun, berarti singkat banget ya. Kalau berani 80 tahun, tunjuk tangan ayo. Ada yang berani 80 tahun? Berani? Gak ada yang berani di sini. Di mana imanmu? Canda ya. Bapak Ibu, karena memang umur sekarang ini 75 tahun pun sudah bagus. Ya. Ada sini 75 tahun. Belum ada juga. Ya. Masih di bawah 70 ada ya, banyak ya. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hidup kita ini sangat singkat. Kalau kita hanya mengejar yang hanya kesenangan itu saja yang singkat itu, sia-sia kita hidup. Amin. Karena ada hidup yang kekal yang jauh lebih lama daripada yang ada di dunia ini. Tapi kalau kita hanya fokus kepada dunia ini seperti 9 orang kusta itu, sudah sembuh, aku mau buat pesta. Aku mau menjumpai kekasihku kalau dia masih anak muda. Aku mau menikah kalau dia sudah masuk usia perkawinan. Aku mau membangun lagi bisnisku kalau orang lagi bercita-cita mau punya bisnis A, B, C, dan D. Aku mau jalan-jalan ke luar negeri katanya kalau dia punya banyak uang. Dia mau healing-healing ke luar negeri. Bukan healing di Jalan Pandan Raya tadi Pak ya. Bukan hanya di situ. Tetapi dia mau healing-healing sampai ke luar negeri. Sia-sia kata Tuhan, kamulah satu ini yang beroleh hidup selamat. Tuhan gak kecewakan itu Bapak Ibu. Yang dia buat baik kepada 10 orang kusta itu Tuhan tidak kecewa. Tetapi dia memberi dengan tulus. Namun kalau dalam ketulusannya itu ada yang bersyukur, dia juga akan menambahkan lagi berkat dalam kehidupan. Jadi saudara-saudara, kalau Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan tapi tidak mengasihi Tuhan, Tuhan gak kecewa, kamu yang rugi, amin? Amin? Gak kecewa Tuhan, ngapain dia kecewa? Dia Tuhan punya semua. Tapi yang rugi siapa? Hidup kita, hidupmu, karena kamu hanya fokus kepada dunia ini saja. Yang sementara, kamu pikir bisa 90 tahun aja gak berani tadi, 80 tahun gak berani. Betul nggak? Kan nggak berani tadi saya udah tantangin, nggak ada yang berani. Yang singkat ini dipikirkan, tiba-tiba lewat nyebrang tus meninggal, mate, bahasa orang Batak, mate katanya. Orang Medan bilang, nunga mate. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi mari kita tidak kebetulan ada di sini, amin. Tuhan mau mengajar kita. Pegang firman Tuhan, kita terapkan, kita yang beruntung, amin. Kalau kita mengasihi, jangan pikir berharap akan kembali, ya.
Kasih ibu tak harap kembali. Nah, itu harus kita miliki. Ya, bagai sang surya menyinari dunia. Tapi jangan berutang bilang begitu. Ya, pinjamlah uangmu. Tapi motonya tak harap kembali. Marahlah yang punya duit. Bagai sang surya. Ya marah yang punya duit. Siapa yang mau ngasih kau utang katanya tak harap kembali. Ya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan kalaupun tidak berbalas kasih kita, jangan pernah kecewa supaya enggak timbul sakit, stroke, darah tinggi, kolesterol naik, mah kumat, kambuh, sakit lambungnya. Kalau tulus semuanya itu akan berjalan dengan baik. Amin. Ya kenapa datang sakit? Karena mengharapkan kembali. Jadi kumatlah semua. Kolesterolnya pun naik, darah tinggi apalagi, kumatlah semua itu. Mangotaki kata orang Medan. Kambuh dia tutat katanya dalam dirinya ya. Kalau dia mengharapkan. Nah, kita belajar lagi yang berikutnya. Kasih Allah itu diberikannya tidak mengejar pujian dan penghormatan. Kalau kita mau memberikan kasih, janganlah untuk mendapatkan puji-pujian. Supaya kembali, wah terima kasih, hebat kamu ya. Hebat. Tuhan tidak mau begitu. Bapak Ibu, Tuhan pernah dalam cerita Alkitab, dia memberi makan 5.000 orang, hanya disebut situ laki-laki. Ada yang melipat gandakannya, mengkalikannya jadi 20.000 katanya. Istrinya, anaknya 2, kan keluarga berencana katanya begitu ya. Jadi dia 20.000 katanya begitu. Itu udah bagus, zaman dulu katanya kayak mama saya kan punya 9 anak ya. Kalau zaman sekarang ya baru anak 1 kayak saya. Ada anak 2, 4 katanya udah banyak anakku Bu. Saya dengan jemaat, berapa anakmu Inang? Malu Bu. Kenapa malu? 4 Bu. Loh kok malu 4? Zaman sekarang 4 udah malu katanya. Padahal enggak begitu ya, banyak anak itu kan masing-masing ada berkatnya Tuhan berikan. Amin. Supaya jangan mengurangi kasihmu kepada anakmu. Karena 4 kau pukuli semua, kau lotak-lotak tiap hari. Gara-gara 4 itu ya. Jadi jangan itu kasihin anak kita. Nah di situ dikatakan tidak membutuhkan penghormatan. Ya, 5.000 orang dikasih makan, pulang bawa souvenir lagi. Bawa bonus souvenir, marbungkus. Kan ada 12 plastik, 12 bakul itu. Bawa souvenir lagi, bawa oleh-oleh, ya. Nggak ada diharapkan, dikatakan begitu. Mantap tadi itu, kampanyenya Tuhan Yesus itu, kampanyenya Yesus itu. Cocok dia jadi raja. Udah makan perut kenyang, ya. Bawa bontot lagi, dia aja jadi raja kita. Yang 5.000 itu juga, Bapak Ibu, sebagian, nggak bisa kita sebut semua. Yang bilang salibkan dia. Bebaskan Barabas, salibkan dia. Salibkan, salibkan. Yesus bilang apa? Lu gak tahu diri ya. Udah gue kasih makan, lu dapat oleh-oleh lagi. Gak ada. Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Tuhan hanya balas pada waktu itu, gak jadi dia dimuliakan, dibangkitkan dari kematian karena dia sama aja dengan manusia lainnya. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau mau dimuliakan Tuhan, enggak usah ngarapi terlalu ngarap.com atas perbuatan baikmu dipuji orang lain. Amin. Jangan kamu tulis www.ngarap.com. Lakukan aja dengan tulus. Kalau dia tidak membalas, ya mungkin seperti itulah yang dia ketahui. Tetapi ada Allahku yang melihat dari tempat yang tersembunyi, yang bisa mengulurkan tangannya, dan tidak kurang panjang tangan kasih Allah untuk memberkati kita lebih daripada yang kita berikan. Amin. Kalau kamu hanya mendapatkan pujian sesaat, sudah selesai Bapak Ibu. Tuhan udah gak punya tugas lagi memuliakan engkau. Udah selesai. Tetapi kalau kita berharap dari Tuhan, Tuhan itu akan punya cara. Dan kita berkata, wow, 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 wow. Sampai saya muter deh. Wow, wow, wow.
Mau nggak begitu? Mau nggak Bapak Ibu? Mau nggak? Kayaknya berat nih. Mau nggak? Kayaknya berat juga nih. Mau nggak Bapak Ibu? Nah, lakukan. Nggak hanya sekedar kita mau. Ya, karena sering sekali iblis itu melemahkan iman kita karena kita selalu berharap kembali mendapatkan penghormatan. Tapi biarlah kita belajar dari Tuhan. Penghormatan dan kasih dan berkat yang sempurna itu bisa Tuhan berikan bagi kita. Melampaui yang kita pikirkan. Ya, jadi Tuhan mau tulus-tulus aja lah hidup ini. Ya, tulus, mengasihi dengan tulus, nggak usah mengharapkan penghormatan, nggak usah mengharapkan kembali. Kalau kembali pun itu adalah anugerah Tuhan. Ya, yang penting kita sudah punya hati. Karena Engkau Tuhan mengasihiku, maka mampukan aku mengasihi dengan apa yang bisa kulakukan, aku kembalikan untukmu. Ya. Prinsip kita melakukan belas kasih ada dalam Kolose 3:23 sampai 24. Apa dikatakan situ? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena Tuhan yang baik itu akan memberikan upahnya bagi segala perbuatan baik yang kau lakukan. Bapak Ibu, kalau kerja dapat upah berapa? Di kantor dapat upah berapa? Beragam-ragam ya. Ada yang 40 juta. Kok ketawa? Hah? Ada Pak? UMR ya. Kalau bosnya lebih besar lagi dan Bapak ada peluang naik ke sana, mau nggak pindah ke sana? Ngasihnya di atas UMR lagi, mau nggak pindah kerja? Kok nggak berani ya? Faktor umur. Sekarang kita bawa ke cara rohani. Kita bilang Tuhan itu pemilik langit, bumi dan segala isinya dan surga. Ya Bapak Ibu, berarti kalau dikatakan upah dari Tuhan, ya kalau kamu melakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan bukan untuk manusia, kamu akan mendapat upahnya. Kalau kita berpikir upah itu dalam bentuk uang, pikirkanlah uang yang lebih banyak. Mana uangnya Bu? Saya hanya terima UMR kok. Kamu bisa nggak beli kesehatanmu? UMR itu kalau sekarang sudah kritis di rumah sakit Siloam, hanya tenaga 1 minggu. Kalau cukup. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Tapi kalau hari ini pulang dari sini kalian ke Lipo, makan-makan, ketawa-ketawa, apalagi naik-naik, main-main apa itu lebih daripada UMR nilainya. Karena kamu sehat, karena kamu kuat, karena kamu bisa menjalankan dan hati kamu penuh kegembiraan. Nah jadi upah dari Tuhan itu enggak unlimited Bapak Ibu, unlimited, tidak terbatas. Percayalah itu, bahkan masa depan kita pun bisa dirancang oleh Tuhan. Anak-anak kita, siapa sangka Bapak Ibu ada anak dari kampung sekarang udah di Amerika Jaya Raya. Karena Tuhan yang memberi upah. Mamanya cuma berdoa saja di ladangnya. Berkati anakku Tuhan. Berkati, ramoti anakku Tuhan. Kalau dia orang Batak ya, berkati anakku Tuhan. Nyampe dia di Amerika. Jadi upah itu Bapak Ibu, Tuhan itu kalau manusia kadang-kadang pura-pura lupa ngasih upah, atau dilambat-lambatkan, misalnya pembantu rumah tangga harusnya gajinya tanggal 7, tapi dia kasih tanggal 10. Itu manusia, tapi Tuhan itu tidak akan pernah lupa memberikan upah atas apa yang kita percaya kepadanya. Amin. Ini membutuhkan iman Bapak Ibu, bukan hanya sekedar amin di sini. Engkau melihat, engkau berbuat, ada Tuhan yang mencatat segala yang kau perbuat
dan upahmu itu akan disediakan dari surga. Dia tidak kurang kaya untuk memberkati engkau. Jadi presiden pun semua ini bisa ditaruhnya. Betul nggak? Karena dia Allah, cuma nggak mungkin jadi presiden semua. Siapa jadi pendeta? Iya kan Bapak Ibu? Jadi upah itu Tuhan sediakan terbaik, yang tepat, yang pantas, yang selayak-layaknya. Tidak seperti cerita Tuhan yang bilang, kenapa kami yang datang jam 9 pagi hanya 1 dinar? Kenapa kami yang jam 12 hanya 1 dinar? Tuh yang jam 5 sore dapatnya 1 dinar juga. Itu rahasia Tuhan. Tapi yang penting upah itu Tuhan berikan. Sesuai dengan kasih kemurahan Tuhan. Amin. Dan yang berikutnya 3 jam lagi lah ini Bapak Ibu. Ya. Belas kasihan Allah itu adalah rela berkorban tanpa mengharapkan apa tadi? Tanpa mengejar penghormatan, tanpa mengharapkan belas kasih atau imbalan, ya. Yesus pernah ada memberi satu cerita dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Di situ diceritakan Bapak Ibu bagaimana seorang Kristen itu atau kasih Tuhan itu adalah kasih yang rela berkorban. Jadi kalau kita mengasihi itu harus dengan pengorbanan. Nah, orang Samaria dalam cerita itu diceritakan ada seorang, saya singkat aja ya. Ada seorang yang dirampok habis-habisan di Jericho, lalu dia terpapar, semua mungkin udah diambil, lewatlah imam, dia hanya nengok aja dari jauh, oh terpapar, dia lewat aja. Lewat lagi, siapa imam itu? Ya pendeta-pendeta lah, kayak saya ini. Ya, hamba-hamba Tuhan. Lalu lewatlah orang Lewi, itulah yang pelayan-pelayan, singer, apa tadi ya, pelayan-pelayan di altar. Dia juga lewat. Oh terpapar, dia lewat aja. Tidak ada memberi bantuan. Tapi ada orang Samaria itu dalam konotasi orang Yahudi kan dalam cerita Yesus sudah tahu itu. Itu orang berdosa, yang nggak mungkin masuk surga, Tuhan mereka itu Tuhan yang salah dan lain sebagainya. Tapi dia berkorban, dia turun dari keledainya dan dia berkorban, dia melihat orang itu, begitu dilihatnya hatinya sangat galau. Jangan-jangan ini sebentar lagi mati, apa yang ada? Dia yang panik, dia pergi ke keledainya lagi mengambil anggur, mengambil minyak, dibersih-bersihkan dulu itu, disterilkan dengan anggur, baru dilap lagi dengan minyak, sterilkan lagi, terus dia lihat lagi nadinya, kayaknya masih bisa tertolong, ini mana ya penginapan terdekat. Dia bawa lagi orang itu, menaikkan ke keledainya itu tidak mudah, bawanya lagi. Kalau dia lebih besar badannya mungkin bisa, tapi kalau dia sama-sama kan pasti berat sekali. Dia bawa lagi, lalu dia mengurus lagi cari penginapan sambil deg-degan, masih tertolong nggak ini ya? Sabar ya Pak, sabar ya Pak, sabar ya, bentar lagi penginapan udah dekat. Sebentar lagi sabar ya, sabar kamu. Dia berkorban lalu dia bilang lagi kepada tempat penginapan, tolong kamu rawat dia ya. Aku masih melanjutkan perjalananku. Berapapun nanti aku akan kembalikan. Pas aku kembali pasti akan aku bayar. Yang nanya cerita itu adalah seorang ahli Taurat yang tahu firman. Dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk masuk surga? Tuhan kasih Tuhan bilang ini, apa yang kau ketahui dari firman Tuhan? Dia jawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segala perbuatanmu. Lalu dia bilang, kasihilah sesama manusia. Terus dia apa lagi? Bilang sama Tuhan, sesamaku manusia itu siapa? Tuhan bilang, ada satu perumpamaan. Adalah seorang yang dalam perjalanan di Jericho, dia dirampok habis-habisan. Lalu terakhir Tuhan bilang, menurut kamu siapakah sama manusia itu? Ya, yaitu orang Samaria. Kenapa dikatakan orang Samaria itu yang menjadi pujian Tuhan? Karena dia rela berkorban. Dia rela berkorban, dia waktunya juga, dia rela korbankan waktunya, materinya,
dan dengan segenap hati, tidak pandang orang itu siapa, malah hatinya yang berdebar-debar demi keselamatan orang. Itulah kasih yang tulus. Dan Tuhan mau Bapak Ibu kita juga memiliki kasih yang berkorban. Kalau kita berkata, Mama sakit, katanya dari kampung. Oh sakit, bawa aja ke dokter. Nggak ada uang. Aku pun tak punya uang katanya. Padahal dia masih bisa kirim sedikit. Kalau sedikit demi sedikit kan bisa. Ya, tapi inilah yang sering dilakukan. Banyak orang datang ke gereja. Boro-boro mau berkorban. Mengorbankan orang lain iya. Kalau bisa dia senang di atas pengorbanan orang, oke, itu yang kita pilih. Tetapi berkorban demi orang lain, oh nanti dulu. Ini Tuhan tidak inginkan Bapak Ibu. Karena ingat ya, hidup kita ini hanya singkat saja. Nggak nyampe 90 tahun yang di ruangan ini tadi ya. Karena nggak berani. Ya. Begitu singkat. Oleh karena itu, mari kita belajar. Bahwa ketika kita berkata mengasihi, kita juga harus rela berkorban. Berkorban waktu, materi, pikiran kita dan sebagainya. Sebab dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dikatakan, sekalipun kamu mampu memiliki banyak bahasa dan memiliki banyak pengetahuan, kalau kamu tidak mengasihi, kau sama dengan gong yang berkumandang dan gemerincing ya. Tidak ada faedahnya. Jadi Tuhan mau Bapak Ibu kita mengasihi. Mengasihi itu gak usah jauh-jauh. Sudah berdamai gak suami istri di rumah hari ini? Amin. Ada gak anak-anakmu yang terluka oleh karena perkataanmu dan sikapmu? Sudahkah kau tahu bahwa hatinya belum berdamai? Peka gak? Tugas sesudah pulang dari tempat ini, berdamailah dengan keluargamu. Amin. Gak usah berkoar-koar ke depan, keluar sana, jauh-jauh banget sampai kemana-mana. Terapkan kasih itu di tengah keluarga kita. Kalau keluarga kita sudah hidup damai, sukacita, dan merasakan kasih kita Bapak Ibu, itu akan terpancar dalam kehidupan mereka dimanapun berada. Amin. Ya. Dan kasih itu akan semakin meluas lewat teladan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan salah, banyak keluarga Kristen sekarang ini sudah dalam kondisi kritis. Gila-gila gugat cerai lah, gila-gila selingkuh-selingkuh gak jelas lah. Karena apa Bapak Ibu? Paham gak kenapa itu terjadi? Karena kasih yang hambar yang diperankan oleh masing-masing. Jadi kasih yang hambar itu hanya sekedar status tapi tidak lahir dari hati. Kasih yang hambar itu hanya menuntut tapi tidak mau berkorban. Tuhan mau. Sebagaimana Kristus sudah berkorban mengasihi kita, mengampuni kita, menebus kita. Mari kita juga mengasihi dengan berkorban. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Sekalipun kadang sakit, mengalah terus sebagai istri kepada suami, enggak apa-apa. Karena Tuhan pun mengalah terus kepada kita. Ya, dan pasti Tuhan akan memberkati. Upah kita itu pasti enggak pernah salah. Tuhan akan berikan upah yang terbaik bagi kita. Dan kerjakan dengan segenap hati. Bukan untuk mendapatkan penghormatan, capek deh. Kalau nanti kamu tidak dihormati, kamu akan kendor. Tapi kalau kamu tidak membutuhkan penghormatan dan pujian, maka Tuhan sendiri yang akan memuliakan dirimu. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat renungan firman Tuhan pada hari ini. Engkau begitu mengasihi kami. Segala sakit penyakit kami dapat Engkau sembuhkan. Bahkan kelemahan kami dapat Engkau lenyapkan. Karena Engkau berkeliling dengan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ingatkan kami untuk terus menyerahkan diri kami kepadamu. Sebab Engkau mengasihi kami dengan kasih yang berlimpah.
Berkati juga kami Tuhan, karena kami ada seperti sekarang ini karena kasih-Mu. Biarlah kami juga Tuhan pakai menjadi alat di tangan-Mu untuk melakukan kasih dimanapun kami berada. Lewat sikap hidup kami, lewat perbuatan kami, dan terutama lewat hati kami yang bertobat. Supaya itulah yang menjadi aliran-aliran kami lakukan lewat kehidupan kami. Bukan semata-mata untuk ukuran dunia, tetapi hanya untuk dari hati kami, hanya rasa syukur kami kepada, biarlah mengalir itu dalam ketulusan kami. Hamba-Mu sangat terbatas menyampaikan firman Tuhan ini. Ya Roh Kudus, kami mengundang Engkau menuntun kami, supaya kami dapat melakukan firman yang kami dengar ini. Karena siapa yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dialah yang berbahagia hidupnya. Itu janji firman-Mu. Setelah doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk pagi yang indah, pagi yang luar biasa bagi kami, karena kami bisa masuk dalam rumah Tuhan, menikmati bait Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat Ibu Pendeta Lisda yang sudah melayani kami dengan penuh cinta dan perhatian. Berkati pelayanannya sebagai gembala, berkati rumah tangganya, berkati berbagai aktivitas untuk kemuliaan Tuhan. Pakai hidupnya semakin menyenangkan hati Tuhan dan jadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh jemaat yang hadir. Tuhan memberkati setiap rumah tangga, memberkati setiap pribadi, apa yang jadi pergumulannya Tuhan tolong buka jalan untuk penyelesaiannya. Juga kami berdoa buat Bapak Pasaribu yang sampai hari ini masih belum pulih benar karena stroke. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, biar darah Yesus sembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk semua yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberkati baik pemimpin pujian, penyanyi, pemain musik, dan semua yang terlibat dalam pelayanan kolektan, penyambut tamu, IT. Tuhan Yesus berkati. Mereka telah memberi waktu, memberi hidup untuk melayani Tuhan pagi ini. Dari sorga Tuhan buka pintu berkat, biar kasih Tuhan melimpah selalu dalam hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan, berkati korban, persembahan, persepuluhan anak-anak-Mu. Berlipat gali ganda Tuhan curahkan berkat, penuhi pundi-pundi mereka, sehingga mereka semakin mencintai Tuhan dan semakin punya kerelaan untuk berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami pulang dengan selamat, sertai lindungi kami, biar hari ini jadi hari yang indah, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang hidup kami. Penyertaan Tuhan terus dinyatakan dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan. Kami alaskan di dalam satu nama yang mengasihi kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati.